Nggak kerasa ya, udah hampir 5 abad Jakarta berdiri, tumbuh, dan berubah. Banyak perkembangan, tapi makin rumit pula luka, penyakit, dan persoalannya. Kota ini pernah dan terus jadi impian banyak orang di Indonesia. Tapi masih layak nggak ya kota ini jadi tempat untuk bermimpi? 498 tahun kota ini berdiri jadi pusat segala urusan. Pusat pemerintahan, pusat perputaran uang, pusat kebudayaan. Pusat-pusat inilah yang jadi magnet bagi jutaan orang untuk mencari peruntungan. Harapannya sih biar bisa tumbuh bersama ibu kota. Kota ini terus tumbuh dengan pembangunan yang semakin pesat, transportasi yang semakin berkembang, dan ekonominya yang terus melesat. Sayangnya, tak semua warganya tumbuh bersama kota ini. Ini juga jadi membuat aku bertanya-tanya. Sudahkah kota ini memberikan kesejahteraan yang benar-benar benar? Jakarta, kota dengan beribu kesempatan. Kota ini jadi impian banyak orang di tengah lapangan kerja Indonesia yang tak merata. Sebagian bernasib untung, gak sedikit pula yang nasibnya buntung. Tapi melihat kondisi saat ini, masih pantaskah kota ini menyandang predikat kota dengan banyak kesempatan? Banyak teman-temanku sekarang menganggur. Mayoritas dari mereka masih muda dengan pendidikan tinggi. Sekalinya ada lowongan yang muncul seringkali hanya di sektor informal dengan gaji rendah. Di tengah biaya hidup yang semakin mencekik, harapan untuk hidup layak jadi semakin tipis. Bahkan sampai saat ini, Pemprov Jakarta belum ada rencana untuk bertransisi ke ekonomi hijau yang bisa menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Iya, inget gak sih 20 tahun lalu? Pas kita harus kejar-kejaran sama Kopaja atau Metro Mini untuk sekedar menumpang. Pas kita harus menyiapkan fisik dan mental untuk sekedar berjalan di atas trotoar. Sekarang mungkin hanya tinggal kenangan ya. Melihat transportasi Jakarta yang semakin oke. Puluhan rute Transjakarta, Mikrotrans, MRT, LRT, dan KRL sangat membantu kehidupan warga hingga ke daerah penunjang yang semakin nyaman dan sedikit lebih aman. Tapi nggak berhasil bikin udara makin bersih. Trotoar Jakarta juga jadi lebih nyaman sih, tapi buat daerah protokol doang. Buat apa transportasi umum makin bagus, tapi trotoarnya pun masih nggak layak? Pengen gitu rasanya. Bisa terbang supaya nggak perlu mengarungi halang rintang, trotoar bolong, parkir liar, dan kabel yang menjuntai seperti ingin menjerat leher pejalan kaki. Melihat ke belakang, Jakarta memang sudah banyak perubahan positif. Tapi sejujurnya aku khawatir akan masa depan kota ini. Apakah kota ini masih layak ditinggali untuk anak-anakku di masa depan? Permukaan tanah yang semakin turun dan krisis iklim yang semakin parah mengancam kota ini tinggal nama. Solusi giant seawall dari pemerintah untuk mencegah kota ini tenggelam? Ya bisa sih jadi solusi, tapi kan cuma sementara. Dan harganya juga fantastis. Konon Jakarta harus menyumbang 5 triliun per tahun untuk proyek ini. Gede banget ya. Nanti biaya kesejahteraan warga akan terpengaruh nggak ya? Aku jadi bingung. Kita punya duit dari mana sih? Kalau emang dari pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, apa ini artinya Pemda tega membiarkan warganya menghirup polusi tambahan dari pembakaran sampah demi investasi? Solusi giant mangrove seawall yang sempat dilontarkan di masa kampanye
kini tinggal janji. Solusi ini padahal jauh lebih murah dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah di pesisir dan pulau kecil. Sekarang, mereka dilepas untuk berjuang sendiri menghadapi krisis iklim. Mungkin nggak ya Jakarta bertahan kalau begini? Di balik semua luka Jakarta, kota ini masih belum kehilangan denyut nadinya. Warga tetap bergerak untuk melawan krisis iklim. Ada yang lewat transportasi umum, menanam mangrove, hingga menjadikan hunian lebih layak ditinggali. Kami yang bertahan bukan hanya sekedar untuk tetap hidup di negeri yang penuh ketimpangan, tapi juga karena cinta pada kota yang keras dan punya banyak ruang untuk tumbuh. Oke, di akhir ini aku mau bacain sebuah puisi yang sebenarnya sudah ditulis sejak 2017 dan ternyata masih relevan hingga sekarang. Pagi kemarin, aku mengutuk Jakarta atas kemacetannya. Karenanya lebih dari setengah daganganku tidak terjual. Lantas, sore harinya aku mengucap syukur atas apa yang aku dapat darinya. Sebuah penghidupan. Karena sungguh, dengan apapun yang terjadi, kota ini ialah sebaik-baiknya rumah. Tempat di mana aku selalu pulang dan berpaling. Sobat lingkungan, Jakarta mungkin gak sempurna, tapi kota ini tetap layak diperjuangkan. Dengan cinta, aksi nyata, dan juga kritik yang konstruktif. Selamat ulang tahun kotaku Jakarta. Semoga kau tetap tangguh, manusiawi, dan jadi rumah yang tak sekedar megah, tapi juga ramah bagi semua.